wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini saya akan memperkenalkan macam-macam batik di Indonesia. Tapi itu khususnya untuk Yogyakarta dan Solo. Sebenarnya batik di Indonesia itu ada banyak ragam, dari Sumatera juga ada, terus Kalimantan juga ada, terus Pulau Bali juga ada, sama Papua tuh juga ada. Jadi setiap daerah tuh memiliki khas daerah batiknya masing-masing dan juga ada makna tertentu dari motif batik yang dibuat. Oke, pertama itu kita masuk ke kontennya. Itu yang pertama pengertian batik, yang kedua sejarah batik, yang ketiga teknik batik, yang keempat itu masuk ke corak Yogyakarta, dan yang kelima itu sorak Solo atau Surakarta. Nah, menurut pengertian batik, menurut KBB itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi itu kain polos yang digambarkan untuk pembuatannya secara khusus menulis yang menggunakan canting. Kalian tahu canting? Nah, itu kemudian proses itu ada pengolahan prosesnya. Jadi ada tata cara pembuatannya. Secara etimologi itu batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambatik. Amba itu berarti kain polos, kain putih polos yang panjang berapa meter. Itu biasanya tergantung dari pembuatan industri batiknya. Ada yang 2,5 meter, ada yang 3 meter. Dan juga sedangkan titik itu sedangkan amba itu kain yang lebar, sedangkan kata titik atau matik itu kata kerja yang membuat titik. Selanjutnya kita masuk ke sejarah batik. Nah, sejarah batik itu ada dua. Yang pertama zaman kerajaan Majapahit, dan yang kedua tuh zaman penyebaran Islam. Yang pertama, kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar yang menguasai seluruh Nusantara. Di Indonesia itu kerajaan Majapahit itu kerajaan yang terkuat pada masa itu, karena dilihat dari segi perang mereka, strategi perang mereka itu mereka setiap melawan kerajaan lain tuh mereka selalu menang. Jadi kerajaan Majapahit itu menguasai seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Selanjutnya, zaman Majapahit terdapat di daerah Mojokerto dan Tulungagung. Nah, Mojokerto itu adalah inti pusat kerajaan Majapahitnya. Sedangkan Tulungagung itu di Jawa Timur itu mempunyai kaitan tentang berkembangnya batik di Indonesia. Selanjutnya pada saat zaman Tulungagung itu dipimpin oleh Adipati Kalang. Dia tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit, sehingga Majapahit itu ingin ingin berperang untuk melawan kerajaan Tulungagung. Jadi karena Tulungagung kalah, jadi sehingga kerajaan Tulungagung itu diambil alih oleh kerajaan Majapahit. Dan juga dalam perkembangan batik Mojokerto dan Tulungagung itu banyak dipengaruhi oleh batik Yogyakarta. Selanjutnya penyebaran Islam. Itu berkaitan dengan daerah Ponorogo. Nah, yang dimana Islam itu diperkenalkan oleh Raden Katong. Raden Katong ini adalah adik Raden Pata yang merupakan keturunan Majapahit. Sehingga di Ponorogo itu terdapat pesantren, yaitu dipimpin oleh Kiai Hasan Basri, di mana pesantren itu tidak hanya mengajarkan Islam, tapi juga bisa mengajarkan ilmu perang, ketatanegaraan, hingga kesusastraan. Nah, dan itu juga Kiai Hasan itu ternyata menantu dari Keraton Solo. Dia menikah dengan putri dari Keraton Solo, dan putri Keraton Solo itu memperkenalkan batik yang ada di Ponorogo di daerah Solo. Oke, selanjutnya untuk teknik batik. Nah, teknik batik ini ada dua, itu batik tulis dan batik cap. Nah, kalau batik tulis itu menggunakan canting, yaitu alat tembaga yang digunakan untuk membentuk atau menampung malam. Biasa di Indonesia tuh disebut malam atau lilin batik. Kalau di sini saya nggak tahu penyebutannya apa. Jadi itu canting itu ada saluran pipa kecil, dan nanti tuh untuk mengeluarkan lilin tersebut. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada dua macam canting. Yang pertama itu canting
tradisional, yang kedua itu canting yang modern. Jadi bisa menggunakan listrik videonya untuk pembuatan canting dengan bahan tradisional. Nah, kita bisa lihat dari cara penggunaan cantingnya. Jadi di dalam video tersebut dia menggunakan canting, kemudian dilapkan kepada kain. Itu gunanya biar pada saat mencanting kain itu lilin-lilinnya nggak netes ke kain tersebut. Selanjutnya itu batik cap. Itu batik cap ya, kain yang dihias menggunakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Nah, capnya itu terbuat dari tembaga yang itu lumayan berat. Nah, ini beberapa contoh alat motif batik cap menggunakan dari bahan tembaga. Nah, ini untuk batik cap cara pembuatan. Kita masuk ke corak Yogyakarta. Kalian pernah lihat motif ini? Nah, biasanya di Jogja ini banyak sekali yang menggunakan jarik motif ini, yaitu jenis kain batik yang memiliki ragam hias utama menyerupai ombak lautan yang tanpa kenal lelah menghantam tebing dan karang. Gunaan motif parang kusumo ini biasanya dipakai saat bertukar cincin. Pasangan yang ingin menikah itu bertukar cincin, mereka menggunakan bawahan jarik parang kusumo. Dan filosofinya ini berarti kehidupan harus dilandasi dengan perjuangan dan usaha untuk mencapai keharuman lahir dan batin. Selanjutnya motif soblok. Nah, soblok ini kotak-kotak kecil yang dipisahkan oleh dua garis sehingga membentuk motif 4 potongan segitiga. Selanjutnya yaitu motif kawung. Itu motifnya memiliki terdiri dari 4 buah bentuk bulatan lonjong yang tersusun menyelang rapi. Nah, motif kawung ini gunanya tuh sesuai kebutuhan kita masing-masing. Terserah kita mau memakai jarik ini untuk apa. Dan juga filosofinya itu melambangkan harapan agar manusia selalu ingat asal-usulnya kepada Tuhan. Dan juga motif ini biasa juga dilambangkan sebagai keadilan dan keperkasaan. Nah, untuk yang motif soblok ini itu biasanya digunakan untuk melayat. Jadi untuk misal ada orang meninggal itu mereka memakai motif di batik ini. Dan juga bisa untuk pelantikan pejabat. Nah, itu juga bisa menggunakan motif ini. Filosofinya itu melambangkan harapan agar arwah yang ditinggalkan oleh keluarga itu bisa dimudahkan ketika menghadap ke Tuhan, dan juga keluarga diberi ketabahan. Untuk selanjutnya kita masuk ke corak Solo. Nah, kalian bisa lihat motif parang Solo ini sedikit berbeda ya dengan yang Jogja tadi. Nah, kalau yang Jogja itu dari segi warnanya Jogja tuh lebih ke warna yang cerah-cerah. Motif dasarnya putih dan coklat tua. Kalau yang untuk Solo dia warna dasarnya tuh coklat, ada yang coklat tua dan coklat muda. Dan itu juga motif parang ini di Solo tuh merupakan motif batik yang tertua di Solo dan juga sudah berdiri sejak zaman Kerajaan Mataram Kartasura yang menjadi simbol spiritual. Itu dilambangkan untuk melambangkan kesinambungan atau koneksi atau juga keterkaitan. Selanjutnya untuk yang ini motif Satrio Mana. Ya, kita bisa lihat pada gambarnya itu terdapat buketan di setiap motif batiknya. Itu berisi gambar flora dan fauna. Digunakan untuk mempelai pria saat prosesi lamaran.
Dan itu juga maknanya lamaran diterima oleh calon pengantin keluarga wanita. Selanjutnya untuk yang motif pamitulo, yaitu memiliki ciri khas geometris di sisi atas segitiga dan pola bunga tersusun secara teratur. Dan itu biasanya sering dipakai kedua orang tua perempuan dari ibu mempelai itu pada saat bertukar cincin. Jadi ibu dari orang tua mempelai itu mereka menggunakan motif ini. Itu juga maknanya untuk supaya hubungan suami istri tersebut tidak dapat dipisahkan dari takdir penciptanya. Jadi supaya hubungannya tuh awet dan tidak terpisahkan. Saya ingin memberi kalian sedikit tugas. Kalian boleh mencari batik yang ada di Indonesia, terserah dari daerah mana. Bisa dari Jawa, Sumatera, terus Kalimantan tuh ada macam-macam, Jawa juga ada macam-macam. Jadi kalian mencari salah satu motif batik dan maknanya itu apa. Boleh untuk menjelaskan makna motif yang kalian ambil. Oke. Sini. Oke, motif yang saya pilih adalah motif dari Bali. Yang memotif nih motif ulam sari mas. Ini yang saya dapat dari Google. Oke, ulam sari mas nih motif yang berisikan gambar ikan dan udang. Nampak kan? Ikan sama udang. Oke, ikan dengan udang, dan gambar ini merupakan beberapa contoh daripada hasil laut para nelayan di Bali, di mana orang mencari ikan-ikan semua tuh dari pas orang digambarkan dari sini. Pas itu secara tersiratnya motifnya melambangkan kemakmuran, kesejahteraan khususnya kepada masyarakat Bali yang hidup di pesisir pantai dan berprofesi, maksudnya bekerja sebagai nelayan. Dan batik ini boleh ditemui pada batik Megamendung khas Cirebon. Oke, itu saja yang saya dapat. Go. Batik yang saya jumpa adalah bido asi daripada dia motif tradisional Jawa. Jawanya daerah mana? Dari Surakarta, Solo. Solo dan Jakarta. Bido batik sido asik ni adalah untuk upacara perkahwinan. Tengok sini. Upacara perkahwinan di mana kain batik sido asli dipakai sebagai busana pada malam pengantin. Dengan mengenakan batik sido asli, maka akan membuat kedua pengantin menjalani kehidupan baru dengan lebih romantis, semakin penuh cinta dan kasih sayang. Awak tak bagi tahu nama awak dengan apa nama motif? Oh itu. Nama aku. Assalamualaikum. Apa itu saya Maira saya. So apa yang saya adalah satu batik ini nama dia Kawong. Dia daripada dia inspired by the Erica Pokok sawit, is it? Yeah. So dia punya description dia adalah dia dikembangkan pada abad ke-18 dan ketika itu adalah ketika pemerintahan Sultan Yogyakarta. And then Kawong adalah satu pattern yang dikira sebagai kegemaran di kalangan royal orang-orang lagi juga. Okay, and then it's actually geometry patterns yang sebenarnya represent buah areca. Is it a name of it? Okay, areca. And then dekat Indonesia tu buah kolang kaling. Dia makanan kan. Okay.
So dia sini kalau ikut kategori kat sini dia sini dimakan masa bulan Ramadan lah, enjoy bulan Ramadan. And legend sejarah mengatakan bahawa royal kat sana raja-raja suka pattern ni dan menganggap pattern ni sebagai pattern yang digunakan oleh keturunan mereka sahaja. Betul? Okay, that's all. Aku tak letak nama. Dah bawa. Hai, nama saya Michael Gary dan batik yang saya pilih ini adalah batik daripada Batak Toba. Batik merupakan Batik Batak Toba atau juga dikenal sebagai batik Gorga. Batak ini lahir daripada sebuah kreativitas orang-orang Batak sekitar tahun 2000 ke atas. Batik ini memiliki motif yang sama seperti pada motif kain bulos. Kain bulos itu macam kain yang orang bawakan. Lepas itu, Gorga sendiri adalah seni pahatan ataupun ukiran kayu tradisional Batak yang biasa terdapat di dinding bagian luar atau depan dari rumah adat Batak ataupun pada alat musik seperti surunai, gendang, dan kecapi. Kemudian motif Gorga ini diaplikasikan ke sebuah kain dan dilahirkan batik Gorga Batak. Jenis-jenis motif Gorga ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama Gorga Ipon-Ipon, Gorga Simataniari, Gorga Desa Nawalu, dengan Gorga Singa-Singa. Yang pertama itu Gorga Ipon-Ipon. Dalam bahasa Indonesia, ipon-ipon berarti gigi manusia tanpa gigi sangat kurang menarik. Begitulah makna dari motif ini, sehingga dengan adanya ipon-ipon ini akan menambah keindahan dan keharmonisan dalam motif batik. Yang kedua, Gorga Simataniari. Gorga ini menggambarkan matahari, kerana matahari adalah sumber segala kehidupan. Tanpa matahari takkan ada yang dapat hidup di dunia ini. Yang ketiga, Gorga Desa Nawalu. Gorga ini melambangkan 8 penjuru mata angin. Motif ini adalah sebuah pencerminan perasaan pentingnya mata angin dalam masyarakat suku. Gorga Singa-Singa. Dengan mendengar ataupun membaca kata singa, maka akan langsung terlintas dalam hati tentang Raja Hutan, kuat dan berwibawa. Ini menggambarkan tentang prinsip hidup orang Batak yang menjunjung hidup dengan kewibawaan. Jadi pembelajaran hari ini mengenai batik yang ada di Indonesia. Oke, itu sekian dari saya. Mungkin dari materi ini jadi kalian lebih tahu, oh ternyata di Indonesia tuh berbagai macam batik dan juga cara pemakaiannya tuh bermacam-macam dan itu sesuai dengan aturan yang ada di Jogja. Iya, dekat Malaysia punya colourful kan? Batik Malaysia colourful. Kalau kat Indonesia dia macam Ya, warna tanah. paling kalem. Warna tanah. Tapi beberapa kalau daerah tuh ada juga yang warnanya cerah. Kalau khusus untuk Jogja sama Solo itu warnanya lebih coklat tua, lebih coklat Malaysia muda. cuma baju sisi je. Alright, so terima kasih bagi tembukan kepada yang bersama kami. Oh, brother. Saya ada hadiah. Tapi mungkin ada karena Persoalan. sedikit Q&A. ada hanya sedikit, tapi untuk nanti sisanya yang belum dapat saya titip ke Ibu Nadira. Tapi bagi saya berdua seorang. Kami double. Dapat kain batik guys? Enggak. Saya kasih kitchen. Gantung. Tapi mungkin nggak tahu ini pas apa tidak ya. Kalau ada yang kurang. Apa? Fighting, yeah.